Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waisya Putra dengan NIM 121207111938 ingin memaparkan materi dengan judul Laut Bebas atau Laut Lepas dengan mata kuliah Hukum Laut. Baiklah, yang pertama adalah pengertian laut bebas. Laut bebas adalah bagian dari laut yang berada di luar yurisdiksi nasional dari negara manapun. Dengan kata lain, laut bebas adalah wilayah laut yang tidak termasuk dalam perairan teritorial atau zona ekonomi eksklusif atau ZEE atau zona lainnya yang diklaim oleh negara-negara berdasarkan hukum internasional. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara di laut bebas. Hak dan kewajiban negara di laut bebas diatur oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut atau di UNCLOS. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban utama negara di laut bebas. Hak negara di laut bebas yang pertama, kebebasan navigasi. Semua negara memiliki hak untuk berlayar di laut lepas tanpa memandang apakah negara memiliki garis pantai atau tidak. Yang kedua, kebebasan penangkapan ikan. Negara-negara memiliki hak untuk menangkap ikan di laut bebas, tetapi harus memperhatikan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati. Yang ketiga, kebebasan peletakan kabel dan pipa. Negara-negara dapat meletakkan kabel dan pipa bawah laut di laut lepas. Yang keempat, kebebasan penerbangan. Semua negara memiliki hak untuk menerbangkan pesawat di atas laut bebas. Yang terakhir, kebebasan penelitian ilmiah. Negara-negara bebas melakukan penelitian ilmiah di laut bebas. Selanjutnya adalah kewajiban negara di laut bebas. Yang pertama, konservasi sumber daya hayati. Negara-negara harus bekerja sama untuk menjaga dan mengelola sumber daya hayati laut bebas agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Yang kedua, pelestarian lingkungan laut. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk mengurangi pencemaran laut. Yang ketiga, pemanfaatan damai. Laut bebas harus digunakan untuk tujuan damai. Tidak ada negara yang boleh menggunakan laut bebas untuk tindakan permusuhan atau sebagai basis operasi militer. Yang keempat, menghormati hak negara lain. Dalam pelaksanaan hak mereka di laut bebas, negara-negara harus memperhatikan hak dan kepentingan negara lain dan menjalankan aktivitas mereka dengan cara yang tidak merugikan negara lain. Yang kelima atau yang terakhir, penegakan hukum. Negara-negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum internasional di laut bebas, termasuk hukum terkait perbudakan, pembajakan, perdagangan narkoba, dan kejahatan internasional lainnya. Hak dan kewajiban ini dirancang untuk memastikan bahwa laut bebas tetap sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan oleh semua negara secara adil dan berkelanjutan, sambil melindungi sumber daya alam dan lingkungan laut untuk generasi yang mendatang. Selanjutnya, cakupan laut bebas atau dikenal juga sebagai laut lepas high sea mencakup semua bagian dari laut bebas yang di luar yurisdiksi nasional. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai cakupan laut bebas. Yang pertama, lokasi geografis. Laut bebas meliputi semua bagian laut di luar zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang biasanya menjangkau hingga 200 mil laut dari garis pantai suatu negara. Selain itu, laut bebas juga mencakup perairan di luar laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis pantai. Yang kedua, regulasi dan hukum. Laut bebas diatur oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut atau pada UNCLOS. Setiap negara berhak untuk kebebasan navigasi, kebebasan untuk terbang di atasnya, kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut, kebebasan untuk melakukan riset ilmiah, dan kebebasan untuk menangkap ikan, tetap memperhatikan kewajiban konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Nah, yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam laut bebas termasuk ikan dan biota laut lainnya, serta sumber daya non-hayati seperti mineral air laut. Penangkapan ikan laut bebas harus mematuhi perjanjian internasional dan regulasi untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan menjaga kebebasan stok ikan. Yang keempat, konservasi dan pelindungan lingkungan. Laut bebas menghadapi tantangan konservasi yang signifikan, termasuk penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim.
Berbagai organisasi internasional dan perjanjian multilateral berupaya untuk pengelolaan dan melindungi lingkungan laut bebas seperti Komisi Ikan Tuna Samudra Hindia atau IOTC dan Komisi Konservasi Sumber Daya Hidup Laut Antartika atau CCAMLR. Yang kelima, penelitian dan eksploitasi. Laut bebas merupakan area penting untuk penelitian ilmiah lautan, termasuk studi tentang ekosistem laut dalam, arus laut, dan perubahan iklim. Penelitian di laut bebas sering kali melibatkan kerjasama internasional dan penggunaan teknologi canggih seperti kapal penelitian dan kendaraan laut tanpa awak atau ROV. Secara keseluruhan, laut bebas adalah bagian dari laut dunia yang sangat penting namun juga sangat menantang untuk diatur dan dilindungi, mengingat luasnya wilayah dan beragamnya aktivitas yang terjadi di sana.